Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali dengan Tantri Ferawati di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, saya akan sharing tentang tema yaitu wawancara. Dan harapan saya kenapa materi ini perlu disampaikan di kelas ini menjadi salah satu skill teman-teman nanti ketika Anda masuk ke dunia kerja, Anda sudah siap bagaimana Anda bisa performa dalam sesi wawancara. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Definisi wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara itu adalah upaya yang dilakukan seseorang atau sebuah pihak untuk mendapatkan keterangan atau pendapat mengenai sesuatu hal yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Nah, kalau dalam perusahaan, otomatis perusahaan ingin menggali informasi tentang kita sebagai salah satu kandidat yang akan mengisi posisi jabatan di perusahaannya. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuan wawancara ini tadi sudah saya sebutkan, agar menemukan kecocokan antara perusahaan dengan calon kandidat karyawan tadi. Apakah kandidat ini akan cocok atau tidak mengisi lowongan pekerjaan tadi, maka akan digali lebih jauh lagi dari sesi wawancara ini. Kemudian juga akan mengetahui informasi pribadi. Ini penting kenapa? Karena perusahaan perlu tahu bagaimana karakter dan kepribadian dari calon karyawannya tadi. Apakah memang akan sesuai atau tidak untuk budaya di perusahaannya. Yang ketiga adalah tujuan wawancara yang lain, mencari informasi yang relevan dan tambahan lainnya yang terkait dengan syarat jabatan. Jadi posisi ini punya syarat khusus yang akan bisa ditemukan apakah orang ini memenuhi syarat tadi atau tidak. Nextnya adalah tentang, siapa yang terlibat di dalam wawancara? Ada dua pihak pastinya. Yang pertama adalah interviewer atau pewawancara. Mereka adalah orang yang mewakili perusahaan. Biasanya bisa orang yang di dalam perusahaan itu sendiri atau di-hire dari pihak luar, pihak ketiga, yang bisa menggali informasi tentang kandidat karyawan tadi. Kemudian, pewawancara inilah yang menentukan arah pertanyaan di dalam sesi wawancara ini tadi. Dan yang kedua adalah interviewer atau terwawancara, yaitu orang yang diwawancarai, yaitu nantinya teman-teman yang akan menduduki posisi interview ini. Nah, mengapa wawancara menjadi tahapan penting? Kenapa? Karena pertama adalah krusial momen. Banyak para calon tenaga kerja atau kandidat karyawan ini menganggap momen ini sangat penting, bahkan sangat kritis gitu kan. Karena di level-level tes tertulis mungkin mereka masih bisa menampilkan performanya secara tertulis, kemudian di level di CV dan lain sebagainya mereka bisa menulis hal-hal yang baik tentang dirinya. Tapi di level di sesi wawancara ini teman-teman sudah tidak bisa lagi menutupi sesuatu hal, karena dalam wawancara ini kan kita komunikasi secara langsung. Anda akan dinilai gitu kan. Kalau Anda tidak siap, karakter Anda tidak sesuai, itu akan terlihat dalam sesi wawancara ini. Itu kenapa banyak calon-calon kandidat karyawan gugur di sesi wawancara ini. Yang kedua adalah penting karena sesi wawancara ini lebih jujur. Karena ini melibatkan komunikasi verbal, teman-teman akan dinilai baik itu dari body language, dari gestur, dari apa yang Anda ucapkan, kejujuran Anda, eye contact Anda, itu akan dinilai sehingga tahap wawancara ini sangat penting untuk menilai apakah Anda layak dan masuk dalam karakter yang dicari oleh perusahaan. Yang ketiga ada komunikasi langsung. Penting karena apa? Dalam wawancara ini akan ada tatap muka langsung antara interviewer dan interview dari pihak perusahaan yang akan meng-hire Anda dengan kita yang akan digunakan keterampilan atau jasanya. Nah, saya akan mencoba menyampaikan kepada teman-teman yang mungkin barangkali ini masih agak belum familiar dengan teman-teman, yaitu metode wawancara STAR. Biasanya metode ini digunakan oleh perusahaan untuk menggali lebih jauh lagi tentang bagaimana Anda dan pengalaman Anda di masa lalu. Baik itu pengalaman kerja, pengalaman organisasi, ataupun pengalaman-pengalaman lainnya. Nanti mereka akan mencoba menggali lebih jauh lagi. Guna apa? Gunanya adalah agar perusahaan resikonya bisa makin kecil. Jadi meminimalisir resiko salah memilih calon karyawan. Nah, ini akan perusahaan biasanya akan menggunakan metode ini. Metode ini menggunakan pertanyaan tentang riwayat pekerjaan, bagaimana Anda gitu kan saat bereaksi terhadap sebuah situasi tertentu. Nah, nanti seperti apa? Kita lihat. Nah, ini adalah metode STAR yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu STAR itu singkatan dari situation atau situasi, T atau task atau tugas, action itu adalah tindakannya, dan result atau hasilnya. Dari metode-metode ini, maka nanti perusahaan akan menggali lebih jauh lagi tentang apa yang sudah Anda lakukan, bagaimana Anda menyikapi, dan apa hasilnya. Saya akan jelaskan satu persatu ya tentang metode STAR ini. Oke,
STAR yang pertama adalah S atau situation atau situasi, di mana perusahaan itu akan meminta teman-teman atau kandidat mendeskripsikan sebuah situasi saat Anda mengalami tantangan dalam pekerjaan atau pengalaman sebelumnya. Misalnya Anda pernah berpengalaman kerja di tempat kerja lain, maka akan diminta pengalaman Anda apa sebuah momen yang penting yang pernah Anda ingat dalam pekerjaan tadi. Atau kalau Anda pernah punya pengalaman dalam organisasi, maka akan ditanyakan event atau mungkin kegiatan apa yang menimbulkan kesan untuk Anda, dan nanti akan ditanyakan bagaimana situasi saat itu. Itu masuk ke situasi yang S pertama. Kemudian tahapan selanjutnya adalah T atau task, tugas. Anda, kelanjutan dari setelah Anda menceritakan tentang deskripsi tugas, pengalaman atau mungkin riwayat pekerjaan Anda sebelumnya, maka Anda akan diminta menjelaskan, mendeskripsikan apa yang menjadi tanggung jawab Anda dalam posisi tadi. Misalnya, saya pernah menjadi seorang public relation misalnya di sebuah perusahaan. Apa pekerjaan yang mengesankan? Saat itu saya menyusun annual report misalnya atau buku tahunan. Tugas apa? Nanti akan Anda diminta menjelaskan tugas-tugas di dalam penyusunan annual report itu tadi. Mereka akan menggali sejauh mana Anda menguasai tugas tadi. Nah, metode selanjutnya dari START adalah action atau tindakan. Perusahaan akan menggali bagaimana tindakan Anda dalam ketika Anda menghadapi masalah atau tantangan dalam pekerjaan tadi. Anda akan ditanya lebih jauh lagi, adakah tantangan yang Anda temukan selama Anda melakukan pekerjaan tadi, gitu kan? Kalau memang ternyata menemukan, kemudian apa tindakan Anda dalam menyikapi hal tadi atau mencari solusi dari masalah tadi. Dan yang terakhir, START terakhir adalah result atau hasil dari apa yang sudah Anda kerjakan. Apakah hasil tadi, solusi yang Anda lakukan itu efektif atau tidak. Nah, dari tahapan start inilah nanti perusahaan akan melihat bagaimana Anda menyikapi sebuah masalah. Kenapa ini penting? Karena perusahaan akan melihat seseorang itu ketika nanti dia bekerja di perusahaannya, apakah benar-benar memang dia memiliki inovasi, kemampuan memberikan solusi, dan kemudian mengambil tindakan yang tepat atau tidak dalam sebuah pekerjaan. Ini yang cukup penting yang nanti pasti akan ditanyakan di dalam sesi wawancara. Jadi jangan lupa ya tahapan STAR ini. Oke, ini lebih kepada tambahan tentang di luar tadi metode, kita ngomong tentang bagaimana apa sih yang dinilai ketika kita wawancara. Ada beberapa aspek yang biasanya disebut sebagai personality aspek atau aspek kepribadian yang dinilai oleh pewawancara terhadap kita, kandidat yang akan diwawancara. Pertama, penampilan atau total look. Artinya bahwa suka atau tidak suka gitu kan. Kesan pertama itu adalah orang melihat dari sisi penampilan kita. Dari atas sampai ke bawah bagaimana gitu kan penampilan kita. Nah, saran saya ketika Anda masuk ke sesi wawancara, maka Anda sebaiknya menggunakan penampilan yang memang lebih aman dalam arti Anda jangan mengambil risiko untuk menggunakan warna-warna yang mungkin bertabrakan atau mungkin warna-warna yang tidak sesuai. Anda lebih baik menggunakan warna yang tonnya sama, tonnya aman, misalnya hitam, abu-abu, krem dan lain sebagainya atau putih. Itu lebih aman dibandingkan Anda harus menggunakan baju dengan warna yang mencolok atau dengan motif yang cukup rame. Itu takutnya itu mengambil resiko gitu ya, akan menjadi justru Anda akan tidak pede. Kemudian nanti penampilan juga, Anda harus rapi, jangan sampai pada saat wawancara Anda berpenampilan semrawut, karena apa? Itu akan mengurangi poin gitu kan. Bagaimana seseorang itu terkesan dari penampilan Anda bersih, rapi gitu kan. Kalaupun perempuan Anda bisa menggunakan make up tapi secukupnya saja, jangan sampai menggunakan make up yang over, bahkan justru akan mengganggu gitu kan penampilan kita, bahkan nanti membuat kita malah jadi tidak fokus pada sesi wawancaranya, tapi lebih fokus pada apa yang kita gunakan ini gitu. Jadi gunakan pakaian, sepatu dan lain-lain yang nyaman dan memang itu aman, dan make up yang cukup saja dan bersih. Yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi efektif. Bagaimana Anda bisa menyampaikan pesan tentang diri Anda kepada perusahaan. Itu harus bisa merepresentasikan lewat apa? Lewat wawancara tadi. Ketika perusahaan menggali informasi tentang Anda harus bisa menyampaikan bahwa sayalah orang yang Anda cari, yang perusahaan Anda cari. Sehingga nanti Anda harus tahu dalam perusahaan tadi, apa sih perusahaan ini bergerak di bidang apa yang dicari, dan Anda harus mencari korelasi atau kesesuaian antara diri Anda, potensi yang Anda miliki dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Nah, ini bagian dari kemampuan berkomunikasi efektif.
body language atau bahasa tubuh gitu. Ya, bahasa tubuh itu juga menjadi bagian yang sangat penting dalam penilaian komunikasi karena apa? Orang akan melihat bagaimana gerak tubuh Anda. Apakah orang ini percaya diri atau tidak, meyakinkan atau tidak, body language-nya over atau tidak. Nah, itu juga Anda harus mampu menjaga body language-nya. Tone voice atau penekanan suara. Jadi ada beberapa hal Anda juga jangan terlalu menggunakan suara yang sangat pelan gitu karena justru memperlihatkan Anda sangat tidak semangat gitu kan. Tapi juga jangan menggunakan suara yang begitu keras gitu kan. Itu cukup mengganggu. Anda perlu menggunakan tone voice yang colorful. Ada saat di mana Anda harus mengucapkan dengan tegas, ada saat di mana Anda harus mengucapkan dengan penekanan rendah, misalnya kayak sekarang ini saya. Nah, untuk hal-hal penting Anda bisa menggunakan kecepatan yang lebih lambat. Nah, itu nanti Anda akan belajar nanti bagaimana tone voice yang tepat. Percaya diri harus pasti saat wawancara karena bagaimana Anda bisa meyakinkan interviewer kalau Anda sendiri tidak percaya diri pada diri Anda sendiri. Jadi harus percaya diri. Bagaimana kuncinya untuk percaya diri? Ya, Anda harus tahu apa kelebihan Anda juga harus tahu kekurangan Anda di mana, kemudian bagaimana Anda bisa menjawab kebutuhan perusahaan dengan kehadiran Anda di perusahaan tadi. Inisiatif itu adalah lebih terkait kepada bagaimana bagaimana ketika Anda akan diberikan pertanyaan tentang masalah-masalah tertentu, Anda bisa memberikan solusi seperti apa. Jadi harus tepat inisiatifnya. Kebijaksanaan juga akan dilihat. Teamwork, bagaimana Anda bisa kira-kira punya kemampuan untuk bekerja sama nggak dengan tim. Kemudian gestur, mimik wajah itu juga penting saat wawancara karena itu akan dinilai bagaimana wajah Anda, apakah ini orang yang memang memiliki wajah bersahabat atau tidak. Jadi Anda harus memperlihatkan wajah yang cukup ramah dengan senyum yang tidak pernah lepas gitu kan. Dan kuncinya saya satu sebenarnya ketika Anda ingin wajah Anda ini terlihat enak dilihat orang itu adalah dari hati. Jadi kalau saya selalu bilang senyum dengan hati gitu kan. Hati Anda harus tersenyum, maka wajah itu pun akan mengikuti. Kalau wajah senyum saja tapi hati tidak, itu biasanya tetap terlihat. Jadi Anda harus dari hati dulu, Anda harus tersenyum. Makanya ketika Anda wawancara akan terlihat wajah Anda lebih ramah dan lebih menyenangkan, hangat. Sikap terhadap pekerjaan nanti akan Anda ditanyakan dengan metode STAR tadi dan cukup penting juga ketika Anda bisa mencairkan suasana, selera humor. Walaupun jangan sampai over ya, cukup bagaimana Anda membangun atmosfer di dalam wawancara tadi tidak terlalu menegangkan dan tidak terlalu kaku. Nah, kita lanjutkan. Tekniknya, kalau tadi lebih kepada personality, karakter, bagaimana tekniknya? Hadir tepat waktu. Ini poin pertama. Ketika Anda wawancara, Anda langsung terlambat, maka ya sudah, itu biasanya akan Anda langsung di blacklist. Karena ya ini menjadi poin penting. Bagaimana dia bisa on time nanti pada saat masuk di perusahaan tadi, kalau di awal pada saat wawancara saja kita sering terlambat. Pelajari tentang perusahaan dan job yang ditawarkan. Penting sekali ini. Karena apa? Jangan sampai Anda datang hanya duduk kemudian ditanya apa perusahaan kami. Kalau Anda yang ketahui apa? Anda bingung. Bagaimana Anda bisa menguasai atau Anda bisa meyakinkan perusahaan tadi kalau Anda sendiri tidak ada aware dengan perusahaan yang ingin Anda masuki, dengan pekerjaan yang ingin Anda cari. So, ketika Anda ingin job hunting atau posisi tertentu, Anda harus tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa, kelebihannya di mana, posisinya sekarang seperti apa di ranah entah nasional atau internasional, kemudian tentang jenis pekerjaannya, posisinya apa. Posisi itu tadi membutuhkan skill yang seperti apa, itu Anda harus tahu, harus pahami. Sehingga nanti korelasinya Anda bisa mencari kelebihan dari Anda, potensi diri Anda untuk bisa dikorelasikan dengan jenis job yang ditawarkan. Misalnya seorang PR gitu ya, saya ambil contoh PR adalah seseorang yang dibutuhkan memang dia punya kemampuan komunikasi yang baik gitu kan, dia punya kemampuan selain komunikasi juga dia punya total look yang baik, dia punya kemampuan dalam hal menulis juga yang baik gitu kan. Anda bisa mengkorelasikan apakah itu sesuai dengan kelebihan Anda gitu kan, potensi yang Anda miliki. Jadi harus nomor 2 ini juga sangat wajib. Penampilan sudah saya sampaikan tadi, eye contact itu termasuk ketika Anda wawancara, jangan sampai Anda ketika diwawancara mata Anda justru melihat ke arah atas atau ke arah lain gitu kan. Anda harus melihat mata dari si interviewer tadi. Wajah juga tersenyum ramah, kemudian know yourself. Anda harus tahu siapakah Anda, potensi Anda apa, kemudian termasuk kelemahan Anda itu apa. Karena pasti akan ditanyakan, apa kelebihan Anda, apa kelemahan Anda. Nah, sampaikan ini dengan cara yang tepat. Kelemahan itu tetap Anda harus akui, tapi
Kalau kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang tepat, metode yang tepat itu, maka tidak akan menjadi salah satu bumerang untuk kita sendiri. Kemudian jangan lupa perkenalkan diri dan ketahui alasan mengapa Anda layak untuk dipertimbangkan dan dipilih untuk mengisi job tadi, pekerjaan tadi, posisi tadi. Kuasai diri, artinya Anda jangan sampai grogi, Anda juga jangan overconfident juga, Anda harus tetap tenang. Membangun bonding dengan interviewer, itu berarti Anda harus bisa membangun keterikatan dengan pewawancara Anda. Mulai dari sesuatu hal yang itu tadi, bahasa tubuh yang setidaknya Anda menyiratkan bahwa Anda cukup hangat, sehingga kalau sudah seperti itu biasanya akan nyaman atmosfer interviewnya. Dan yang terakhir adalah jawab pertanyaan dengan baik dan jelas. Baik dan jelas itu berarti Anda tidak perlu berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan, fokus pada pertanyaannya, jawab sesuai dengan pertanyaan tadi, tidak usah muter-muter. Kemudian harus jelas, dengan suara jelas, pelafalan yang jelas, intonasi yang jelas. Jadi tegas tapi tidak terlalu tegas, tapi justru menunjukkan kepercayaan diri Anda. Gitu ya, kita lanjutkan. Setelah teknik, nah ini ada bonus sebenarnya untuk teman-teman. Anatomi komunikasi, jadi penting dalam wawancara itu Anda harus mengetahui ini. Dalam komunikasi, kegiatan komunikasi itu sebenarnya ada menurut penelitian, ini adalah kalau anatomi itu kan semacam kayak bagian-bagian, kalau tubuh, anatomi tubuh, bagian-bagian tubuh. Nah ini bagian-bagian dari komunikasi. Ternyata kalau kita lihat apa yang paling banyak menduduki persentase penilaian seseorang atau pihak lain terhadap kita atau publik terhadap kita lihat yang paling bawah. Warna biru itu adalah visual communication atau komunikasi sifatnya visual. Apa yang dilihat oleh interviewer Anda, apa yang dilihat oleh publik, lawan bicara Anda, itu adalah paling besar mendominasi dari penilaian seseorang terhadap kita. Jadi hati-hati dalam hal ini, 70% komunikasi visual itu apa saja? Ternyata terdiri dari 60% body language. Bahasa tubuh kita itu ternyata justru dinilai oleh seseorang. Karakter seseorang itu banyak dilihat dari bagaimana body language kita, bahasa tubuh kita. Kemudian penampilan kita. Jadi suka tidak suka, kalau kita bilang don't judge a book just from the cover atau melihat seseorang hanya dari tampilannya saja, tapi ternyata itu punya poin. Manusia itu adalah makhluk yang visual. Apapun yang terlihat itu pertama kali yang dikesankan. Jadi Anda harus hati-hati di sini. 70% visual communication. Anda harus bisa merepresentasikan diri Anda dengan baik lewat visual tadi. Yang kedua, menduduki posisi kedua adalah 20% voice atau suara. Jadi ketika Anda merepresentasikan atau mempresentasikan diri Anda saat wawancara, maka Anda harus bisa menggunakan suara yang tepat, voice tone tadi. Jangan terlalu datar gitu kan, jangan terlalu tinggi, harus menggunakan suara yang colorful, berubah-ubah gitu. Jadi tidak membosankan nantinya. Dan yang terakhir adalah 10% itu adalah word atau kata-kata yang Anda sampaikan, bahwa sebenarnya yang kita ucapkan ini kadang tidak terlalu menduduki posisi yang cukup besar. Orang tidak terlalu kadang mendengarkan apa yang Anda sampaikan, tapi lebih banyak apa yang Anda perlihatkan dari diri Anda. Itu hasil penelitian tentang anatomi komunikasi yang ini bisa menjadi pegangan teman-teman ketika Anda baik itu interview atau Anda sedang berbicara di depan umum atau Anda sedang melakukan interaksi dengan orang lain. Ternyata inilah yang dinilai sebagian besar oleh manusia, yaitu 70% di visual, 20% voice, dan yang 10% adalah di word. Oke? Baiklah, sampai di sini kita sudah selesai dengan sesi pertemuan dengan tema wawancara. Untuk teknis-teknisnya teman-teman bisa melihat di dalam buku yang sudah kita sampaikan di kemarin di silabus, apa buku yang kita pakai. Salah satunya Joko Purwanto dari Erlangga. Ada lagi buku yang lain, teman-teman bisa melihat di situ ada teknis-teknis tentang wawancara yang pastinya saya tidak cukup waktunya untuk menjelaskan di sini, tapi Anda bisa lihat apa saja yang Anda perlu siapkan saat Anda melakukan wawancara. Oke, harapan kami dengan materi yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman tentang seperti apa sih wawancara, apa yang harus disiapkan gitu, sehingga nanti ketika teman-teman ingin melakukan kegiatan wawancara atau interview di perusahaan, Anda sudah ada pegangan. Itu harapan kami, dan tentunya semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman, dan tetap sehat, tetap semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.